Halo semuanya, selamat datang di Bapil Bahas Film. Bersama dia Bagas dan dia Sasa. Di episode kali ini kita akan ngebahas sebuah film animasi yang telah tayang sebanyak 3 season. Kira-kira apa tuh Bagas? Bener banget, kita bakal ngebahas Kung Fu Panda 4. Ini udah banyak banget ditunggu sama orang-orang karena film ini sudah berjalan selama 3 film dan akhirnya di 2024 ini akhirnya rilis film yang keempat. Masih menceritakan tentang seorang pendekar naga atau Dragon Warrior yang bernama Po. Yang udah diceritain dari film pertamanya ya, dari kita masih kecil dan sekarang kita udah tua tuh. Nah siapa sih tapi yang nggak tahu Po lah ya. Dan film animasi ini digarap oleh Mike Mitchell dan digarap juga oleh Stephanie Mastine. Film ini berasal dari Amerika dan didistribusikan oleh Universal Pictures. Sebelum kita masuk ke filmnya nih Syah, gimana kalau misalnya kita ke sinopsisnya dulu dan kita intip trailer tipis-tipis kali ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja kita Bapil bersama. Bahas film sama-sama. It is time to take the next step on your journey. I'm not going to be the Dragon Warrior anymore? You will advance to spiritual leader of the Valley of Peace. Inner peace. Inner peace. Keep your surf off my turf! Dinner, please. Dinner with peas in a sesame soy glaze. This is not working at all. Po, sang pendekar naga telah melalui 3 petualangan mantang maut. Dia mampu mengalahkan penjahat kelas dunia dengan keberaniannya dan juga kemampuan bela diri yang luar biasa. Hingga akhirnya pendekar naga tersebut ditakdirkan untuk pensiun dan menjadi spiritual leader di lembah perdamaian. Hal tersebut tentu saja menimbulkan berbagai masalah yang berat bagi Po. Masalah pertama yakni, Po harus menguasai banyak hal terkait kepemimpinannya sebagai spiritual leader. Selain itu, dia juga harus segera menemukan seorang Dragon Warrior untuk menggantikan posisinya sebagai pendekar naga. Masalah semakin rumit saat penyihir jahat yang dapat berubah wujud muncul. Sosok bernama The Chameleon tersebut sangat serakah dan mempunyai kekuatan untuk memanggil kembali semua penjahat yang telah dikalahkan oleh Po. Oleh karena itu, Po membutuhkan bantuan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Dalam prosesnya, Po akhirnya berhasil menemukan pahlawan di berbagai tempat yang tak terduga untuk membantunya. You finally met your match, Chameleon. We're not so different, you and I. Skadoosh. Stand back. I'm gonna kick my butt. Nah, tadi kan kita udah lihat nih trailernya kan. Nah, FYI, The Furious 5 ini akan muncul di film ini, tapi pemerannya masih dirahasiakan. Betul banget Syah. FYI juga dalam trailernya memang ada, nggak ada. Furious-nya nggak ada. Master Tigress, Crane, Mantis, Viper, Monkey itu nggak ada. Tapi mereka mengembalikan sosok Thailand di sini di trailernya tuh udah ada gitu loh. Jadi makin penasaran juga orang-orang. Thailand ini mau diapain di film ini? Tapi guys, menurut lo sendiri film Kung Fu Panda ini gimana sih? Oke, menurut gua pribadi ya yang udah nonton nih. Menurut gua filmnya jujur cukup nostalgic untuk gua yang nontonin Kung Fu Panda dari yang pertama. Nostalgic basically. Kayak di dalam bioskop itu gua ngerasa dibawa lagi ke diri gua yang SD kelas 5 atau kelas 6 gua lupa. Jadi bener-bener puas gitu. Walaupun ya patut diingat bahwa kita sekarang sudah berumur gitu. Jadi tapi tetap asik sih gitu. Mungkin selain itu menurut gue juga kalau ngomongin kekurangan penulisannya itu buat gue biasa aja sih. Karena it's just another villain aja, The Chameleon gitu di sini. Yang harus dikalahin sama si Dragon Warrior atau Po, kayak ya udah
Chameleon. Bahkan menurut gue kalau ngomongin backstory Chameleon tuh agak kurang kuat gitu. Kalau ngomongin backstory villain Kung Fu Panda tuh yang paling kuat menurut gue si yang kedua tuh, Lord Shen. Itu buat gue dalam banget sih karena terlibat kan orang tuanya Po tuh di situ terlibat. Basically yang ngebunuh ibunya Po adalah si Lord Shen kan gitu. Itu asik sih gitu. Terus tapi di Kung Fu Panda 4 ini ketolong banget sama kembalinya Tai Lang yang dimana sebenarnya kalau ngomongin fungsi dia di sini cuma fan service sih, tapi berasa gitu. Karena mereka benar-benar niat balikin si Ian McShane sebagai voice actor Tai Lang yang original. Gitu. Ya memang salah satu karakter terpenting di franchise Our Battle Will Be Legendary itu bener gitu. Jadi buat gue sih childhood fulfilled aja ya. A worthy opponent. Our battle will be legendary. Gitu, Sa. Tapi menurut gue kalau mau ngomongin visualnya ya, apa ya? Visualnya keren banget tau. Aku baru lihat trailer ya. Nah, itu Lo gua udah setuju. nonton nih. Dan lo tau gak sih apa ya namanya? DreamWorks. DreamWorks tuh animasinya tuh sangat-sangat bagus gak sih? Iya, gue setuju banget. Film-film sebelumnya gitu-gitu. Film-film sebelumnya juga oke. DreamWorks ya, nggak pernah gagal. Contoh, Shrek pernah nonton? Iya, pernah. Puss in Boots juga, How to Train Your Dragon. Iya, Trolls ya, benar. Jadi menurut gue sih, ya emang dari dulu DreamWorks konsisten dengan animasinya sih. Keren sih. Bahkan kalau misalnya dikata stylenya hampir mirip, beda. Cuma pasti ada bedanya dong, karena kan pasti artisnya beda-beda. Tapi tetap ada ke DreamWorks-an itulah. Gitu. Tetap gue suka banget gitu. Terus menurut lo nih, adegan yang paling membekas di ingatan lo di film ini apa? Oke, adegan favorit berarti ya. Sebenarnya sih selama gue di dalam bioskop gue sangat menikmati gitu. Tapi ya gue harus memilih satu adegan yang paling gue suka, yaitu adalah di mana Po itu ngelawan The Chameleon yang lagi berubah jadi si Po itu sendiri. Karena kita tahu ya, Chameleon itu kan bisa berubah jadi semua makhluk basically. Nah tapi si Po ini, si The Chameleon ini memilih berubah untuk jadi Po. Jadi menurut gue tuh kayak Po fighting himself gitu. Mengingatkan gue justru ke film pertama, Sya. Karena di film pertama ini kan semacam zero to hero gitu. Si Po itu zero to hero yang melawan dirinya sendiri. Walaupun diajarin sama Master Shifu, tapi di sini dia berusaha melawan dirinya sendiri yang tadinya males-malesan. Pas jadi Dragon Warrior masih males. Cuma maksudnya seenggaknya dia Dragon Warrior gitu loh. Dia udah jago gitu. Jadi itu ikonik sih buat gue. Terus juga selain tadi ngomongin kekurangan lagi deh. Karena menurut gue film ini cukup banyak kurangnya loh sebenarnya. Walaupun gue seneng gitu. Tapi film cukup banyak kurangnya. Voice actor lagi-lagi nih. Masalah voice actor si karakter yang ada di villain Kung Fu Panda 3 dan juga 2 yang tadi gue sebutin, Lord Shen sama Kai itu nggak balik. Mereka itu cuma ada di situ sebagai ya udah cuma animasi aja gitu, maksudnya. Aja ya? Gue nggak bisa bilang cuma sih karena animasi cuma itu. Cuma fan service sih lagi-lagi gitu. Nggak ada tapi voice actornya gitu. Selain itu juga Furious 5 juga jatuhnya sebenarnya nggak balik tau. Memang nggak ada di trailer tapi ada ya. Furious 5 tuh ada di filmnya tapi di akhir. Ini spoiler nggak sih? Spoiler ya, spoiler. Pasti spoiler dong gitu. Iya. Tapi ya itu, lagi-lagi Furious 5 balik, cuma voice actor-nya nggak ada yang balik. Kayak Angelina Jolie, Jackie Chan, dan teman-temannya juga nggak balik. Nah, kenapa tuh? Ya mungkin karena udah kemahalan sih, karena ya Angelina Jolie udah berapa sih budgetnya dibanding sama... Sekarang mereka udah ada Awkwafina sebagai Zen gitu, terus juga ada Ian McShane balik, kayak Hugh Kwan gitu kan, itu mahal semua itu. Gitu. Jadi gitu sih menurut gua. Jadi ini kayak low budget nggak sih? Iya. Enggak low budget tuh justru ini budgetnya gede gitu. Kalau misalnya ada Furious 5 yang lama balik lagi, wah kelar itu semua. Terus satu lagi yang menurut gua kurang dari film ini, banyak kurangnya ya. Iya. Cukup banyak. Emang kalau misalnya lihat dari review orang-orang tuh cukup banyak kurangnya dan masuk akal sih menurut gua. Salah satunya adalah perpindahan tangan dari Dragon Warrior si Po. Dia tuh ngasih ke Zen. Dia kan harus nyari Dragon Warrior yang baru kan. Dia tuh harus nyari yang baru dan dia memilih Zen. Nah, menurut gua kenapa kurang? Zen ini urgensi untuk menjadi seorang Dragon Warrior agak kurang greget. Kayak kenapa dia milih Zen gitu dari semua orang yang ada di film itu gitu loh. Kalau ngomongin baik, Mas Mo juga baik gitu. Banyak yang baik. Bapaknya Po juga dua-duanya baik gitu. Si Ping sama Lee gitu, baik dua-duanya. Cuma ya I don't know. Pilihan... Nggak ada alasannya ya? Pilihan sutradara sama penulis lah. Terserah mereka yang tahu gitu.
Itu sih menurut gua. Ya. Tadi kita udah nge-review trailer ya, udah ngulik thriller ya. Trailer ya, maksud gua ya, sorry. Gak apa-apa. Jadi sekarang kita mau ngebahas aktor atau voice actor-nya nih. Oke, boleh. Menurut gua lagi ya, Jack Black. Oke, sorry. Menurut gua voice actor-nya di sini ya iconic as always ya. Jack Black kembali sebagai seorang Po yang memang ya kalau gua udah pernah bilang ke lu juga kalau Po is Jack Black is Po gitu. Jadi ya udah Jack Black is being himself gitu loh. Kalau dia acting sebagai Po ya udah emang Jack Black kayak gitu. Ya gue juga salah satu penggemar berat Jack Black juga ya admire his work gitu. Bahkan ya di luar Kung Fu Panda seperti dia punya band namanya Tenacious D yang dimana Tenacious D juga ngisi salah satu official soundtrack di film ini, Baby One More Time, dia cover lagunya Britney Spears gitu kan. Itu menurut gue oke banget. Itu gue penasaran banget, sumpah. Apa ya, penasaran sama bandnya maksudnya ya? Iya. Ya, sama band yang nyanyiin Baby One More Time itu ya. Kayaknya dia suka gitu, dia sempat denger juga ini dia seneng loh katanya. Something wasn't right. Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight. Terus juga selain Jack Black yang udah pasti ya yang paling ikonik di filmnya, Ian McShane menurut gue sih voice actor-nya dia mau gitu. Balik lagi, lu balik dong buat fan service, dia mau gitu. Buat gue tuh keren banget. Dia juga ya emang he is Thailand gitu, nggak ada yang bisa gantiin gitu loh. Jadi ikonik gak sih? Ikonik banget gitu loh si Thailand itu dan Ian McShane ya jelas. Selanjutnya, coba deh nanya dulu, umur 95 kira-kira lu mau ngapain, Bar? Nggak tahu deh itu. Nggak tahu ya, tapi iya, nggak tahu. Tapi lu bayangin umur 95 ada yang masih kerja, namanya James Hong. Si James Hong ini emang voice actor si bapaknya Po yang bebek gitu. Jadi menurut gue gila sih di umur segitu masih kerja. Walaupun gue sempat lihat videonya. Jadi yang lain kan kalau ngisi voice acting itu pada berdiri ya. Iya, oke. Si James Hong ini duduk dia karena memang ya mungkin udah nyari aman kali ya gitu, dan udah mahal 95 ya. Iya 95 udah mahal, nyari aman ya udahlah gitu. Oke, benar. Tapi keren banget sih umur 95 gue nggak produktif banget nggak sih? Produktif banget Masa gitu tua, loh. ya Gue kan? agak ngiri aja sih gitu. Dan selanjutnya voice actor yang menurut gue menarik juga di sini ada Ke Huy Quan. Di sini Ke Huy Quan berperan sebagai Han, yaitu Trenggiling yang ada Trenggiling atau ya semacam itulah. Ini dia lagi cukup sering dipakai sih di Hollywood ya, mulai dari Everything Everywhere All at Once, apa tuh judulnya gue lupa. Sama satu lagi kemarin baru dia muncul di Loki season 2 juga, seriesnya Loki. Oh iya. Dia ada di situ. Jadi ya keren aja sih, kayak wah ada Ke Huy Quan gitu, aktor yang lagi sering dipakai nih gitu. Jadi kayak keren aja gitu buat gue. Oke. Wah, seru banget nggak sih pembahasan ini? Seru sih, jujur seru sih, beneran seru sih. Iya. Tapi sangat disayangkan kita harus mengakhiri pembahasan seru kita sampai di sini dulu. Iya, betul banget. Biar nggak ketinggalan nih teman-teman ya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Dan nyalain loncengnya. Dan bagi teman-teman juga yang pengen ngasih komentar tentang filmnya, boleh langsung komen aja. Atau teman-teman mungkin mau ngasih rekomendasi ke kita nih, mau film apa untuk dibahas nextnya gitu. Jadi, sampai jumpa di episode Bapil selanjutnya di Bapil Bahas Film. Goodbye.